Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 materinya adalah explanation text. Apa itu explanation text? An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. It usually includes a sequence of events or explaining how and provides reasons for a process or phenomenon or why. Jadi sebuah text explanation adalah sebuah non-fiksi teks bahwa digunakan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu terjadi. Biasanya termasuk sebuah rentetan kejadian yang dijelaskan bagaimana dan menyediakan alasan prosesnya atau fenomenanya itu mengapa. For example, contohnya yang pertama rain, hujan. Yang kedua the water cycle, siklus air. Yang ketiga earthquakes, gempa bumi. Types of explanation text. Explanation texts are categorized according to the type of process they describe. Jadi jenis explanation text itu dikategorikan menjadikan jenisnya dalam proses yang dideskripsikan. Nah, itu ada sequential explanation, ada cause and effect explanation. Kalau sequential explanation itu adalah explanation that describe natural and non-natural phenomenon. For example, life cycles. Jadi, sequential explanation itu adalah explanation yang dideskripsikan secara alami dan non-alami fenomena. Contohnya, siklus kehidupan. Cause and effect explanation adalah explanation text that links cause and effect in explaining how and why an event occurs. For example, volcanoes. Jadi, sebab dan akibat explanation cause and effect itu adalah sebuah penghubung sebab dan akibat yang mana menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu kejadian terjadi. Contohnya tentang vulkanik. Structure of an explanation text. Yang pertama itu social function, fungsi sosial. Yaitu an explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi fungsi sosialnya itu adalah sebuah explanation text digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana atau mengapa suatu fenomena terjadi. Setelah itu general structure. Structure umumnya yang pertama a title that identifies the topic to be explained. Jadi sebuah judul itu diidentifikasi topik yang dijelaskannya. Yang kedua, an opening statement that identifies the process to be explained. Jadi yang kedua, sebuah kalimat pembuka itu diidentifikasi proses yang dijelaskannya. Yang ketiga, a clear order of paragraph that describe how and why. Jadi kejelasan sebuah paragraf yang disediakan itu dideskripsikan bagaimana dan mengapa terjadi. The next, a concluding paragraph that puts all the information together. Jadi kesimpulan paragraf itu diletakkan di semua informasi yang bersamaan. Finally, a visual text, a label image. Jadi pada akhirnya itu sebuah teks visual atau sebuah gambarnya disediakan. Linguistic features, bentuk kebahasaan. Yang pertama, focuses on general group rather than specific. Fokus terhadap umum, setelah itu baru yang khusus. Yang kedua, use of linking words like in general rather for instance. Jadi menggunakan kata kerja penghubung seperti
general, rather, for instance. Yang ketiga, use of action verbs like breaks dan erupts. Jadi menggunakan kata kerja action seperti breaks dan erupts. Use of present tense like is, were, dan are. Reference to people should not be given. Jadi referensi untuk orang itu tidak mesti diberikan. Passive voice may be used. Jadi kalimat passive voice itu digunakan. Use of technical terms and language relevant to the subject. Jadi menggunakan technical terms, bahasa yang relevan subjeknya. Conjunction should be used to make connection like and dan but. Jadi kata penghubung seharusnya digunakan untuk membuat connection seperti and dan but. Gives a detailed description to create a rich meaning. Jadi memberikan sebuah deskripsi yang jelas untuk menciptakan sebuah pengertian yang banyak. Nah, ini ada contohnya, yaitu earthquakes. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.